Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a'i ilal huda wad dilala 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumi sa'irus salihin amin fi kitabihi risalatul mudzakarah ila anqal faslun fil amali salihi wat taubah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Wa idza waffaqaka Allahu ayyuhal mu'min lil amali bi ta'atihi falya'dhum farahuka bidzalik wal tubaligh fi syukri alladhi akramaka bi khidmatihi wa ikhtaraka li muamalatihi was'alhu an yaqbala minka bi fadlihi ma yassarahu alayka min salihil amal. Qala Aliyun karramallahu wajhah, kunu biqabulil amali ahamma minkum bil amal fa innahu la yaqillu amalun magbul wa la tazalu mu'tarifan bi taqsirika 'anil qiyami biwajibi haqqi rabbika 'alaik wa in 'azuma fi ta'atihi jidduka wa tashmiruk fa inna haqqahu 'alaika 'azim awjadaka minal 'adam wa asbagha 'alaika an-ni'am wa 'amalaka bil fadli wal karam wa bihaulihi wa quwwatihi ata'tah wa bitaufiqihi wa rahmatihi abadtah. Wa iyyaka an tudannisa qamisa imanik wa tusawwida wajha qalbik bi idyani ma nahaka anhu maulak. Wa mahma waqa'a minka dhanbun walau ala sabilin nudur fa 'alaika an tubadira bit taubah wa tuhsinal aubah wa tuksiran nadama wal istighfar wa la tazal khaifan wajilan fa innal mu'min la yazalu fi ghayatin minal khawfi wal wajali wa in akhlasa ta'ata wa ahsanal muamalah wa anta ta'lam ma kanat alaihi al anbiya ma'a ismatihim wal awliya ma'a hifdihim minal khawf wal ishbaq ma'a salahi a'malihim wa qillati dhunubihim aw adamiha fa anta bidzalika aula wa ahra falaqad kanu a'rafa minka bi si'ati rahmatillah wa ahsana minka dhannan billah wa azraqa minka tama'an fi afwihi wa a'zama minka raja'an fi karamihi wa fadlihi faqtadi bi atharihim tanju wa taslam wattabi' sabilahum tafus wa taghnam wa'tasim billah wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Setelah di pertemuan sebelumnya kita dijelaskan tentang hasil daripada ketaatan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang taat. Kemudian dijelaskan tentang dampak daripada kemaksiatan baik di dunia maupun di akhirat dari kehinaan. Kali ini kita akan membahas tentang amal soleh dan taubah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Siapa yang kebaikannya membuatnya senang dan keburukannya membuat ia susah, maka ia adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita ditanya
Semuanya mengaku kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat kita beribadah, hati kita ya nggak seneng, biasa aja, malah terkadang dengan keterpaksaan. Justru sebaliknya, saat kita maksiat yang harusnya kita sedih, kita malah bahagia, malah senang, dan setelahnya pun kita nggak ada penyesalan. Itu contoh. Itu pejabat-pejabat yang koruptor, ya, yang korupsi, mereka saat merasakan hasil korupsinya, wah bahagia mereka, senang. Ketika ketangkep, ternyata saat di video tersenyum, nggak menyesal, nggak menangis atas kesalahannya, nggak merenunginya, justru senyum, nggak sedih. Lah ini tanda bahwa dia nggak beriman. Lah kita yang mengaku beriman, koreksi diri kita. Bagaimana keadaan kita saat kita ibadah? Apakah kita ketika ibadah itu melakukannya dengan senang hati dan setelahnya merasakan kegembiraan? Orang itu kadang kalau habis berbuat baik itu merasa hatinya senang. Lah itu tanda bahwa dia memiliki keimanan dalam hatinya. Ya, kalau nyesel, contoh sedekah. Setelah sedekah, melihat orang yang menerimanya, karena dia memang berhak menerima, layak menerima sedekah, karena yang menerima itu terlihat semeringah dari pemberian kita, hati kita akan merasa senang. Kenapa? Kita membahagiakan orang, hati kita juga merasa senang. Ini kalau beriman. Kalau nggak beriman, ya wajahnya diketok-ketok senang, tapi hati nih aslinya eman tak kayaknya. Loh, ini tanda bahwa dia tidak memiliki keimanan, atau kalaupun ada keimanannya sangat lemah, yang mudah terganggu dengan duniawi. Orang yang imannya sempurna, saat melakukan kebaikan atau setelahnya dia akan merasakan kesenangan, sehingga kesenangan itu membuat ia akan melakukan bertambah dan bertambah. Dan kalaupun dia terperosok dalam kemaksiatan karena manusia yang mungkin dia masih belum masuk derajat kewalian, bahkan mungkin wali pun masih bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu setelah melakukannya atau saat melakukannya dia merasakan kesedihan, merasakan keterpaksaan untuk melakukannya, dan setelahnya penyesalan demi penyesalan. Itu orang yang beriman. Karena itu kita diingatkan oleh beliau Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa fa idza waffaqaka Allahu ayyuhal mu'min lil amal bi ta'atihi falya'dum farahuka bidzalik wal tubaligh fi syukri alladhi akramaka bi khidmatihi. Bila Allah memberikan taufik padamu, wahai orang yang beriman, untuk berbuat amal dengan ketaatannya, patuh kepada Allah, berbuat ketaatan. Karena taufik, makna daripada taufik itu khalqu qudrati ta'ah fil abdi. Allah ciptakan kekuatan, kemampuan untuk berbuat taat pada seorang hamba. Ketika Allah memberikan taufik kepada hambanya untuk berbuat taat, hamba yang dimaksud di sini adalah kalian, wahai orang-orang yang beriman. Bila diberi kesempatan oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah untuk berbuat amal baik, amal taat, patuh kepada Allah, falya'dum farahuka bidzalik, maka hendaknya kebahagiaanmu itu besarkan. Maksudnya harus benar-benar senang kita dengan ketaatan itu. Wal tubaligh fi syukril ladzi akramaka bi khidmatihi, dan maksimalkan atau keluarkan kemampuan dengan maksimal untuk bersyukur kepada zat yang memberikan kemuliaan kepadamu dengan kamu dijadikan pelayannya, atau memberikan kemuliaan kepadamu untuk melayaninya. Kita ini kan hidup di dunia bukan untuk melayani diri kita,
bukan untuk melayani keluarga kita. Pada hakikatnya kita melayani Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya Allah mengkhitab, mengajak bicara dunia, ya dunia man khadamani fakhdumi, wahai dunia, kalau ada orang melayaniku maka layani dia. Jadi kita hidup di dunia itu melayani Allah, bukan melayani dunia, bukan melayani nafsu, melayani setan, melayani istri, anak dan yang lainnya, tapi hanya untuk melayani Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ketika kita diberikan kesempatan untuk taat kepada Allah, melayani Allah, itu adalah bentuk kemuliaan yang harus kita syukuri. Kita bahagia, kita bersyukur. Lah, bersyukur itu berarti nambah kebaikan lagi. Namanya syukur itu sarful abdi jami' ma an'amallahu alaihi li ajli khuliqam lima khuliqa li ajli. Menjalankan pemberian Allah, kenikmatan Allah untuk tujuannya diciptakan, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nambah kebaikan demi kebaikan. Waqtara kalimu amalatih, dan selain Allah memuliakanmu dengan memberikan kesempatan untuk kamu melayani Allah, Allah juga memilihmu untuk langsung berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbuat ketaatan, maka mintalah, was'alhu an yakbala minka bifadlih. Mintalah kepada Allah agar Allah menerima dari amal ibadah yang kita lakukan itu, sebab anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita nggak bisa mengandalkan amal kita, nggak bisa. Ya, mau kita andalkan apa amal kita ini? Aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah aja mereka nggak mengandalkan amal ibadahnya, apalagi kita yang amalnya apa adanya. Mengapa? Karena kita bisa beramal itu karena pemberian dari Allah, taufik dari Allah. Kalau kita nggak dikasih taufik, nggak mungkin kita bisa beramal. Maka dari itu kita bersyukur dan kita memohon kepada Allah agar diterima amal ibadah kita. Dengan apa? Dengan anugerah Allah, bukan dengan karena usaha kita, enggak, karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang dimudahkan oleh Allah untuk kita dari amal-amal soleh. Kita berangkat ke masjid, berangkat ke musola, mencari ilmu, sedekah, semuanya itu pada hakikatnya memang kita melakukannya, tapi yang membuat kita melakukan, yang menggerakkan hati kita, anggota tubuh kita, semuanya untuk ketaatan adalah Allah. Maka dari itu hendaknya ketika kita sudah beramal soleh, kita harus bahagia, kemudian kita bersyukur, menambah demi ketaatan demi ketaatan, dan juga memohon kepada Allah agar ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ali karramallahu wajhah berkata, kunu biqabulil amal aham minkum bil amal. Jadilah kalian orang yang lebih fokus, lebih mengutamakan, lebih mementingkan diterimanya amal kebaikan daripada amal itu sendiri. Jadi ketika kita beramal itu benar-benar berharap amal ini diterima oleh Allah. Fokus untuk berharap diterima amal ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Diperindah, diperbagus ibadahnya, baik dengan kekhusyuannya, dengan adabnya, dengan kesunahannya, bagaimana amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harusnya lebih kita pentingkan. Jangan banyaknya, ya, jangan banyaknya amal, tapi fokuslah dengan bagaimana amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang lebih penting. Kenapa? Fa innahu la yaqillu amalun makbul.
ketika ada amal perbuatan dari kita diterima oleh Allah, maka itu bukan hal yang kecil, kata Imam Ali. Bukan hal yang kecil, hal yang besar ketika amal itu diterima. Kenapa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima daripada ke orang-orang yang bertakwa. Lah kalau ada amal kita satu aja diterima oleh Allah, maka kita masuk golongan orang-orang yang bertakwa. Lah kalau orang-orang yang bertakwa, otomatis tempatnya adalah surga, kenikmatan, kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Enak toh ketika sudah dikategorikan menjadi orang bertakwa, seperti pembahasan kita di kitab Risalah Mudzakarah di awal dulu tentang keutamaan orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu Imam Ali menganjurkan kita untuk lebih fokus, untuk lebih mengutamakan, lebih mementingkan bagaimana amal ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bingung banyaknya, jangan bingung hal-hal yang lainnya. Wis bagaimana amal ini diterima. Terus dikai dalil, lek ngono aku tarawih mek 2 rakaat ae sing penting diterima. Wah, berat iki. Ya. Iki repot lek ngene iki dikai dalil sebaliknya ini. Ini kalimat hakin urida bihal batil. Ini kalimat yang benar tapi difungsikan untuk sesuatu yang salah. Lo benar tarawih itu minimal 2 rakaat, tapi kalau bisa 20 rakaat kenapa harus 2 rakaat? Loh saya ini kalau 2 rakaat bisa maksimal, 20 rakaat nggak maksimal. Ya nggak apa-apa, kamu 2 rakaat itu memang lebih afdol daripada 20 rakaat nggak maksimal. Tapi mosok gak ditingkat 12 rakaat toh ay. Ya kan tetap ditingkatkan. 2 rakaat maksimal, yang 18 rakaat wis semampunya wis. Ngono lho maksudnya ngono. Jadi 2 rakaat pertama maksimalkan. Bagaimana caranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisanya wis pokoknya ngelakoni dhisik. Hari esoknya 4 rakaat dimaksimalkan ya, meningkat sampai penuh Ramadan tetap 20 rakaat setiap hari, dan insya Allah keluar daripada Ramadan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Jangan dikai dalil wis aku lek ngono wajib tak maksimalno, wah ya rugi. Apalagi kita wajibnya aja nggak sempurna, saya mau menyempurnakan kapan? Jangankan ke derajat khusyuk kita, jangankan ke derajat khusyuk, jauh itu. Ke derajat khudur aja, hadir hati kita dari takbiratul ihram sampai salam itu nggak mudah, berat. Yang di sini jangan mengira wah aku wes khusyuk, wes aja ngomong khusyuk. Hudur aja kita masih berat kok. Kira-kira kita sholat, Allahu Akbar, kerungu ono sing beldos iki, das. Kira-kira bingung nggak? Sing diwaca mang eling ah? Lupa kita. Ya, lupa. Kenapa? Belum hudur hatinya, belum hadir hatinya bersama apa yang dilakukan dan apa yang dibaca. Nah, itu berat. Lah, kita maksimalkan sedikit demi sedikit. Yang sudah kita lakukan jangan kita buang, tetap kita jalankan, kita maksimalkan sedikit demi sedikit. Nah, itu tanda bahwa kita menjadi orang yang beriman. Karena tidak ada amal di mata Allah itu kecil kalau sudah diterima. Ya, amal itu akan menjadi besar. Wala tazalu mu'tarifan bitaksirika anil qiyam biwajibi haqqi rabbika 'alaik. Dan selalulah mengakui bahwa kita adalah orang yang teledor. Teledor dalam menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memang pantas untuk kita ya, sangat harus. Ini beliau menyatakan kepada muridnya bahwa kalian hendaknya harus selalu merasa kurang, merasa masih ceroboh, masih teledor dalam menjalankan hak Allah yang harus kamu lakukan. Kita semestinya menyembah Allah itu 100%, karena itu diajarkan oleh Rasulullah. Ketika kita keluar dari kamar mandi, doa apa doanya? Ghufranak.
Kita dianjurkan untuk mengucapkan ghufranak. Ya Allah, ampuni aku. Kenapa? Selama di kamar mandi kita nggak bisa beribadah kepada Allah. Kita tidak bisa berzikir. Karena itu ketika keluar kita dianjurkan untuk ghufranak. Ini masih wajar. Ketika kita selesai sholat, salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa yang dianjurkan oleh Rasulullah? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita dianjurkan untuk istighfar. Loh, kita ini habis sholat loh. Kenapa kok kita istighfar? Wajarnya kalau kita habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, kita kan habis ibadah ya. Harusnya apa? Alhamdulillah, wong kita habis ibadah kok. Tapi kita apa yang kita lakukan? Astaghfirullah. Kenapa? Kita tidak bisa sholat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang menjadi contoh seorang hamba yang menjalankan haknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selesai sholat. Nah, karena itu setiap amal ibadah yang kita lakukan, setelahnya bukan kita merasa bahagia, bangga saja, tapi juga kita iringi hati kita dengan merasa kurang menghargai Allah, kurang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kalau ada tamu ke rumah kita suguhkan kopi. Ya, kita suguhkan kopi. Kita suguhkan makanan-makanan ringan. Setelah kita sampaikan kepada orangnya, apa yang biasa kita ucapkan? Hah? Lek wong Jawa biasanya monggo sekecakaken, ya. Orang Jawa. Silakan diminum. Maaf, padahal tamunya yo gak njaluk sate, nggak minta apa-apa, tamunya nggak minta apa-apa. Dikasih kopi itu harusnya tamunya apa? Alhamdulillah disuguhi kopi. Daripada nama marung bayar iki gratis, kan ngono. Tapi kita sebagai tuan rumah apa yang kita lakukan? Maaf seadanya. Apakah itu kesalahan kita? Enggak. Itu bentuk kesempurnaan. Lah kita yang memang sebenarnya memang sudah teledor kepada Allah, ya wajar bahwa kita setelah ibadah merasa bahwa kita ini belum sempurna berkhidmah kepada Allah, belum sempurna menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in azuma fi ta'atihi jidduka wa tashmiruk. Sekalipun saat kita melakukan ketaatan, kita ini dipenuhi dengan kesemangatan dan keseriusan. Hampir gak ono ya. Ada yang kita kerungu adzan itu bergerak untuk sholat itu benar-benar semangat. Paling ya berangkat sing rokokan ya ambil rokokan ya. Iya, berangkatnya masjid ambil rokokan. Kan gitu. Sing omong-omongan ya ambil sing omong-omongan. Itu pun kalau berangkat ke masjid. Yang berangkat tuh demikian sifatnya. Kan seperti itu. Itu panggilan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak benar-benar serius. Apalah ini yang serius aja dianjurkan untuk seperti itu, apalagi kita. Maka sudah semestinya kita harus mengakui bahwa kita ini masih teledor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna haqqahu 'alaika 'azim. Karena kewajiban kita kepada Allah adalah kewajiban yang sangat besar. Haknya Allah hak yang sangat agung, lebih daripada hak siapapun. Harus kita utamakan dari siapapun, bahkan dari diri kita sendiri. Nah kalau kita kan nggak masih mengutamakan diri sendiri, seenak ya rokoknya, dilanjutkan, kan gitu, dilanjutkan, eman sian, mengutamakan diri kita. Padahal kalau itu sudah panggilan Allah, harusnya langsung dibuang. Daripada diri kita mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aujadaka minal adam, dicontohkan kita, Allah mewujudkan kita dari kita nggak ada apa-apa. Nabi Adam belum diciptakan, Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menciptakan anak turunan Nabi Adam, sampai ayah kita, ibu kita, sampai kita. Wah, aku gak jaluk kok. Ya, ini pemikiran orang-orang ateis. Aku gak jaluk diciptakan kok. Kamu diciptakan di dunia ini, kalau kamu nggak minta diciptakan, coba gantung diri kamu sendiri, gelem enggak? Hah? Wong sing ngomong ngene kok gantung dirine sendiri atau kok bacok awake dhewe. Gelem ndak? Kan enggak mau. Lah itu bukti bahwa kamu ini diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa asbagha 'alaikan ni'am.
Allah penuhi dalam kehidupanmu dengan kenikmatan. Bayangkan kita dari tidur sampai bangun sampai tidur lagi, dari tidur bangun ketemu tidur lagi, apa kenikmatan yang nggak diberikan oleh Allah? Wah, aku lo urip miskin, ya nafas kamu ini harganya berapa? Dindekno sak menit urip mati, berhenti nyawanya, nggak bisa. Karena itu kenikmatan yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amalaka bil fadli wal karam. Allah ketika berbuat kepada kita, bermuamalah kepada kita, muamalahnya dengan karunia dan kedermawanan. Kita maksiat tuh, kita masih diberi makan, masih diberi kesempatan hidup, masih dikasih minuman, nggak langsung diazab, nggak langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau itu manusia yang kita berbuat salah kepadanya, langsung diantemi kita, moro langsung abu-abu ngono wis. Kalau kita berbuat salah kepada orang, tapi Allah kita berbuat salah kepadanya nggak langsung diazab. Allah berbuat kepada kita dengan kelembutan. Wa bihaulihi wa quwwatihi ata'tah. Dengan kemampuan Allah dan dengan kekuatan Allah kita bisa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bitaufiqihi wa rahmatihi abattah. Dengan taufik dari Allah dan dengan rahmatnya Allah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang kafir. Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat taat. Kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk berbuat taat. Mereka tidak sempat memeluk agama Islam, kita memeluk agama Islam. Mereka tidak sempat memiliki keimanan, kita diberikan oleh Allah keimanan. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Sehingga kita bisa kaki kita melangkah untuk beribadah kepada Allah, bisa melangkah untuk mencari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, ini karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah maka dari itu, pemberian demi pemberian, kenikmatan demi kenikmatan yang diberikan oleh Allah, maka sudah sepantasnya kita ini harus totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang tua yang selalu perhatian kepada anaknya, apa yang diinginkan oleh anaknya diberi, ya, fasilitas lengkap, perhatian 100% dari orang tua. Terus semestinya kita sebagai anak, bagaimana perlakuan kita kepada orang tua? Apalagi saat mereka dilanjut usia, saat mereka sudah tua, tidak memiliki kemampuan apapun, apa yang harus kita lakukan? Harusnya kita seorang anak totalitas 100% kita utamakan orang tua kita daripada siapapun, bahkan istri dan anak kita. Itu sudah semestinya. Kenapa? Kalaupun orang tua nggak memberikan kepada kita 100% untuk kita, hanya 20% mungkin atau 10% atau bahkan hanya 5%, kita itu harus totalitas. Apalagi kalau orang tua sudah memberikan kepada kita 100%, maka kita sebagai anak harus totalitas 100%. Gak bisa kita tawar-tawar, gak bisa, harus totalitas 100%. Kalau enggak sampai 100%, termasuk anak yang durhaka kepada orang tua. Berat kan? Berat kan? Itu haknya orang tua masih. Maka hak Allah lebih besar daripada orang tua kita. Karena orang tua kita hanya bisa memberikan kita kenikmatan duniawi, tapi Allah memberikan kenikmatan yang tidak bisa diberikan orang tua. Orang tua bisa memberikan kita makanan, orang tua bisa memberikan kita minuman, bisa memberikan kita mobil, motor, rumah dan lain sebagainya. Tapi orang tua tidak bisa memberikan kita nafas. Orang tua tidak bisa memberikan kita penglihatan, pendengaran dan yang lain sebagainya. Itu semua diberikan oleh Allah. Maka hak Allah lebih besar daripada hak siapapun. Karena itu hendaknya kita 100% untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mau langsung berat, ya kita perbaiki sedikit demi sedikit. Ya minimal wajib-wajib daripada ibadah kita, ya kita maksimalkan 100%. Fokus 100%, jangan sampai ada tersirat daripada
keinginan-keinginan nafsu kita. Karena itu yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu beramal soleh dan selalu meningkat dari kebaikan demi kebaikan, ketaatan demi ketaatan, ibadah demi ibadah, dan mudah-mudahan amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.